Wah, nyaman juga ya kota ini. Tempatnya bersih dan jalanannya teratur. Meskipun masih tampak unsur tradisional Jawa, tapi juga kota ini ramai dan padat seperti kota metropolitan loh. Ya adik-adik, sekarang Tiang sedang berkunjung ke daerah Yogyakarta. Daerah yang beberapa waktu yang lalu pernah cobaan dengan meledusnya Gunung Merapi. Tapi kota ini sendiri sekarang sudah aman dan nyaman loh. Di beberapa daerah memang masih berstatus awas dan masih ditinggal penduduknya untuk mengungsi. Seperti di Desa Surunan ini yang terletak sekitar 5 km dari Gunung Merapi. Sungguh masih mengharukan keadaan di sini. Rumah-rumah hancur, pohon-pohon bertumbangan, jalan-jalan masih tertutup oleh debu. Daerah ini pun masih sangat sepi karena ditinggal mengungsi oleh penduduknya. Tiang jadi ingin berkunjung ke tempat pengungsian mereka. Di sana juga pasti banyak anak-anak yang terpaksa harus tinggal dan belajar di pengungsian. Kamu kasih kejutan buat anak-anak. Mereka mau ada datang. Salah nih. Aduh, ini bukan tempat pengungsian adik-adik. Waduh, salah. Ternyata ini posko isolasi hewan ternak. Tiang kabur, takut. Oh, kayaknya itu tuh pengungsi anak-anak. Tuh, yang salah malah sapi. Hush. Nah itu tuh baru pos pengungsiannya. Waduh, banyak anak-anak yang lagi berkumpul. Gabung. Wah, itu kok kayak Kak Made ya yang jalan ke sini. Halo Dedek. Halo. Wah, perutnya gendut. Pakai topi Bali juga. Tapi kok gantengan yang di TV ya? Gimana kalau kita main sama Kak Made, mau nggak? Hore! Kak Made mengajak kami semua bermain. Ayo. Ya. Ayo, kita main. Ayo. Hei, lihat ya adik. Sekarang Tiang sedang berkumpul nih bersama-sama adik-adik pengungsi di posko pengungsian. Tepatnya di Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Di sini merupakan posko pengungsian yang difasilitasi oleh Kopassus loh. Hebat. Tentara ternyata baik juga. Hebat. Di sini juga ada kakak-kakak relawan yang setiap harinya dengan tulus mengajari adik-adik di sini bermain dan juga belajar bersama tentunya. Waduh, seneng pokoknya di sini. Yang bisa ikut gabung dengan mereka. Asik. Ini lambang tujuh, ini kerja sama, ini lambang adil, dan ini tanggung jawab. Luar biasa. Lihat nih adik, kami semua bergandengan, membuat lingkaran besar, bernyanyi bersama, dan bertepuk tangan bersama. Seneng pokoknya. Ayo. Aduh, bener-bener yang senang bisa berbagi keceriaan bersama adik-adik semua di pengungsian tentunya. Ayo, seneng. Bersama teman
adik-adik antri. Antri. Baris belakang baris, ayo. Terima kasih. Nah, sekarang kakak-kakak relawan akan membuat roket-roketan air. Hihi, mungkin karena Kak Made ada di sini, mereka jadi terinspirasi nih membuat mainan. Hehe. Yang pun ikut membantu nih membuat roket-roketan air yang berwarna-warni. Bagus kan, Adik? Lihat tuh. Waduh, adik-adik pengungsian di sini sangat antusias. Ingin bermain, sampai-sampai mereka berebutan. Sabar. Iya, dikasih airnya. Iya, sabar. Ayo. Aduh. Yang ini menyerobot aja. Sabar ya, adik-adik. Tenang. Sebenarnya mainannya sederhana loh, adik-adik. Tapi sangat menarik dan bagus. Kita tinggal menyediakan satu plastik bening berukuran panjang dan satu plastik berukuran kecil. Lalu plastik yang kecil dimasukkan ke plastik yang panjang ini. Kemudian diisi dengan air yang sebelumnya sudah dilarutkan dengan cairan pencuci piring yang berwarna-warni. Kemudian bagian ujung plastik ini kita ikat dengan karet. Gampang kan, adik? Nih cara memainkannya. Kita tinggal membolak-balikan saja plastiknya, maka plastik kecil yang di dalam akan meluncur ke atas seperti roket. Wow, keren kan, adik? Ayo teman semua, ayo kumpulkan bahan-bahan bekas yang sudah tak terpakai. Hey! Setelah bermain dan belajar membuat roket-roketan air bersama kakak relawan yang juga nggak mau kalah nih, ingin bermain dan mengajarkan sesuatu yang berguna untuk adik-adik. Habis ini yang akan membuat mainannya truk yang bagus. Hihi, lihat ya. Halo, selamat sore adik-adik. Nah, sekarang Kak Made mau ngajarin adik-adik. Tadi kan kita udah bikin Apollo, betul? Sekarang Kak Madenya mau ngajarin bikin truk dari bahan bekas. Ayo. Wah, asik. Kak Made mau ngajarin bikin mainan truk dari barang bekas. Hoya Kak Made. Wah, ini dia nih. Barang-barang yang diperlukan untuk membuat mainan truk. Jerigen bekas, botol bekas oli, kardus bekas tempat makan, bekas lampu hiasan motor, piring plastik bekas, kaleng susu bekas, stik bekas es krim, tutup botol bekas, dan sumpit. Nah, sekarang Kak Made akan ngajarin adik-adik cara membuat truk. Siap ya? Siap! Sekarang kita mulai membuatnya ya. Nah, sekarang Kak Made mulai membuat mainan truknya. Cara membuatnya begini teman-teman. Ini dulu bagian atasnya. Pertama, Kak Made melubangi bagian depan jerigen dengan pisau hingga berbentuk seperti kolam. Buang bagian atasnya. Nah, setelah dibolongin gini, kita akan potong bagian depannya. Bagian depannya kita akan lubangi. Kurang lebih kita sisain sekitar 2 cm. Nih, lihat nih adik-adik hasilnya kayak gini ya. Sekarang kita akan buat depannya. Lalu, Kak Made membuat bagian kepala truknya dengan 3 botol oli bekas. 3. Jadi biar cepet, sekarang Kak Made suruh teman Kak Made. Wah, sekarang temannya Kak Made yang bernama Kak Tomski akan membantu untuk membuatkan truknya loh. Nih. Bersama teman-teman membuat mainan dari Wah, jadi penasaran seperti apa ya mainan truk bikinan Kak Made dan Kak Tomski? melipat dan mengejar, menempel dan mainkan. Hore, hore, cerianya hatiku. Hoya ya ya, hoya. Nah, sekarang Kak Made melanjutkan lagi membuat mainan truknya loh. Nah, ini untuk bagian depannya. Sekarang truknya udah hampir jadi, tapi ini belum selesai. Karena kita perlu ini roda. Tanpa roda, truknya nggak bisa berjalan.
Sekarang kita Kemudian buat rodanya. Kak Made membuat roda truk dari botol susu bekas. Kaleng bekas susu. Kita perlu rodanya 4. Satu kaleng ini bisa jadi 2 roda. Jadi kita perlu 2 kaleng biar bisa 4 roda. Tomski dibantu satu ya. Kita potong satu. Kita potong tengah-tengahnya, kita bagi 2. Caranya, dia memotong bagian tengah kaleng hingga menjadi 2 bagian. Kak Made memotong sebanyak 2 kaleng, sehingga terdapat 4 potongan kaleng. Yang potongan kaleng itu akan dijadikan roda. Kedua roda, tapi karena sumpitnya ini pendek, kita mesti sambung. Ujungnya kita kasih. Terus, Kak Made menyambung 2 sumpit untuk dijadikan as roda. Sebanyak 2 buah. Ya, terima kasih Pak Tomski. Nah, seperti ini. Kita akan lubangi bagian bawahnya untuk tempat roda itu. 1 lubang, 2 lubang, 3 lubang, 4 lubang. Kita akan juga lubangi kalengnya. Nah, sekarang Kak Tomski melubangi bagian bawah truk buat tempat rodanya. Kita lubangi juga ya. Sementara Kak Made melubangi kaleng yang akan digunakan untuk masukkan bekas supi tadi. Hihi, si Arif kuat juga ya mukul pisaunya. Kita pasang ya rodanya di sini. Nah, sekarang Kak Made memasukkan roda-roda yang sudah disambung dengan sumpit ke bagian bawah truk yang sudah dilubangi. Sekarang udah hampir jadi nih. Roda 4-nya udah siap. Tinggal sekarang Wah, kita hias iya ya, deh. sudah hampir jadi tuh truknya. Pertama kita gunakan ini. Ini adalah piring bekas. Kita akan bagi 4. Kita ambil bagian tengahnya, persegi kurang lebih. Sekarang Kak Made akan menghias truknya loh. Ambil tengahnya. Kayak gimana ya hasilnya kalau sudah dihias nanti? Disiapkan dulu ininya. Nah, lihat nih Ade nih. Ini Kak Made menggunakan piring bekas dengan memotong di bagian tengahnya. Jadi berbentuk persegi. kalau truk biasa ada lampunya nggak? Nah, kalau ngelem ini jangan kebanyakan di Ade. Jadi kalau kebanyakan nanti netes ke tangan, wah, tangannya bisa rapet. Ini pasang ini. Setelah itu, Kak Made menggunakan bekas lampu hiasan motor untuk dipasang di bagian atas kepala truk sebagai lampu Nah, hiasannya. Adik-adik, sekarang kita akan bikin jendelanya. Udah, kamu bantu, kita kasih lem sedikit. Lem. Lalu, Kak Made menempelkan bekas stik es krim tadi ke potongan piring bekas tersebut. Kemudian, ditempelkan ke bagian kepala truknya deh. Iya, buat hiasannya. Oh iya. Sip yuk. Sekarang, Kak Made bersama teman-teman di sini menempelkan bekas stik es krim tadi ke bagian kepala truknya. Nah, adik-adik, ini bagian tutup yang tadi dibuang itu ternyata masih bisa dimanfaatkan buat ini. Apa ini, ayo? Ini cerobong asapnya. Kalau truk kan bisa ada Berikutnya, Kak Made memasang cerobong truk di bagian samping kepala truknya. cerobong. Kita lem bagian sampingnya. Benderanya, Kak, kita pasang bendera. Bendera Indonesia warnanya apa? Ini? Kita lipat sedikit. Jadi? Merah putih. Kak Made juga menghias truk dengan bendera merah putih loh. Nah, sekarang yang terakhir kita bagian depannya. Kita kasih lampu. Harusnya dilipat. Nah, sekarang Kak Made akan membuat hiasan bumper dan lampu truk. Kak Made membuatnya dari kardus bekas dengan memotongnya menjadi berbentuk persegi panjang. Lalu menempelkan tutup botol bekas dan potongan stik es krim. Kardus udah dihias sama kayu-kayu, juga diisi sama ini. Setelah pakai itu lampunya, dipasang deh di bagian depan kepala truk. Ini Wah, bempernya. sudah jadi deh mainan truknya. Nah, jadi deh truknya. Sekarang, ayo kita warnai. Mana warnanya, Pak Tomski? Kita warnai warna merah. Ayo teman semua, ayo kumpulkan bahan-bahan bekas yang sudah tak terpakai.
bagus ya truknya. Warnanya merah dan kuning. Gak nyangka deh, barang-barang bekas tadi bisa jadi mainan yang bagus kayak gini. Barang-barang yang kata orang-orang itu sampah, bisa digunakan. Salah satunya jadi mainan, betul nggak? Sekarang ayo kita bermain. Sekarang waktunya bermain truk. Bersama teman-teman membuat mainan dari bahan bekas yang sudah tak terpakai. Hey! Mengelem dan memotong, melipat dan mengecat. Asik, mainan truknya udah jadi. Sekarang waktunya kita bermain bersama. Kami semua akan memainkan 2 truk yang sudah dibuat. Adik-adik dibagi menjadi 2 tim untuk saling berlomba menjadi yang tercepat. Ayo adik-adik, kita tarik truknya. Ayo, semangat ya adik-adik. Yuk, tarik. Ayo, sekarang gantian ya. Ayo tarik. Wih, wah senangnya. Wah, si Cuplis kecil nggak mau ketinggalan tuh. Hahaha, lucu ya. Jalan belum lancar saja, udah berani naik truk. Kami semua senang deh kamu ada di sini. Kami semua bisa belajar membuat mainan dan bermain bersama. Hahaha, asik deh pokoknya. Terima kasih ya Kak Made. Senangnya bisa berbagi kegembiraan dan keceriaan bersama adik-adik di sini. Senangnya juga nih melihat mereka bisa gembira, ceria, dan tertawa dengan riang, melupakan semua kesedihan dan kesusahan yang mereka hadapi. Yang dia merasa bersyukur nih bisa berada di sini, bisa bermain dan berbagi kebahagiaan bersama mereka. Meskipun yang merasa apa yang Tiang lakukan tidak sebanding dengan cobaan yang mereka hadapi. Ya, tapi setidaknya bisa membuat mereka tersenyum dan gembira bersama merupakan suatu kebahagiaan tersendiri nih bagi Tiang.